Jadi adik-adik gimana, masih semangat? Yang di belakang masih semangat? Coba tunjuk tangan yang masih semangat, yang perempuan tuh. Ya, mantap. Yang laki coba tunjuk tangan yang masih semangat. Ya, baik. Kalian ingin masuk surga enggak? Kalian cinta kepada Rasul atau tidak? Cinta kepada Allah apa enggak? Alhamdulillah. Kalau kau cinta Rasul bilang saya. Kalau kau cinta Allah bilang saya. Kalau kau cinta Allah dan juga cinta Rasul bilang 3 kali saya 5 kali 10 kali 100 kali. Cukup. Yang penting kita cinta kepada Rasul. Sebelum kita melanjutkan dakwah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita cerita kepada sejarahnya. Sebelumnya kita boleh bersalawat enggak? Mari sama-sama kita bersalawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Nah, sekali lagi. Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bismillah wa kulli ahlil badariyah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli lil badari ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib. Ya, Masya Allah, luar biasa antusiasnya. Alhamdulillah. Masih semangat enggak? Masih? Coba tunjuk tangan yang ada mandi tadi pagi. Udah. Coba tunjuk tangan yang mandi pakai sabun cuci. Pakai rinso berarti. Kita harus mandi sehari 3 kali. Coba tunjuk tangan yang 3 kali sehari, yang 2 kali, yang 1 kali, yang tidak mandi. Kita mesti mandi sehari 3 kali atau sekurang-kurangnya 2 kali. Adapun yang tidak mandi, dia tidak semangat dalam
dalam belajar, dalam bersalawat. Maka sebagian tadi waktu salawat dia tidak mau bersalawat. Kenapa? Nggak mandi, nggak bersih, nggak semangat. Maka ada sebagian waktu salatullah. Kenapa? Karena nggak mandi. Maka perlu mandi. Jadi di saat kita mau mandi ada doa masuk dalam kamar mandi. Coba baca doa masuk kamar mandi. Coba. Allahumma. Ya, baik. Kemudian doa keluar dari kamar mandi. Coba baca. Ya, yang di belakang coba. Luar biasa. Baik. Kemudian kita akan bercerita atau sejarah Rasulullah. Sebelumnya kita harus tahu dulu sifat Rasulullah. Yang wajib kita ketahui sifat Rasulullah itu ada berapa? 5 atau 4? 5 atau 4? 4. Yang pertama apa? Siddiq. Apa artinya? Coba sekali lagi yang kuat. Siddiq apa artinya? Kemudian tabligh apa artinya? Apa? Menyampaikan. Kemudian amanah apa artinya? Yang keempat, fatanah apa artinya? Ya, jadi salah satu daripada sifat Rasulullah ada yang jujur. Kalian harus jujur. Ustaz mau tanya dulu ya. Di saat di rumah, apakah kalian pernah lihat bapak atau ibu di rumah maksudnya pernah berantem nggak? Pernah. Jujur kalian. Ibu-ibu di sekolah sebelum belajar, sebelum mengajar ada main HP nggak? Nggak ada. Luar biasa. Memang itu dong ibu. Tidak ada. Kemudian kalian ada buat PR atau tugas, ada nggak? Ada. Ada main HP? Ada main game? Coba sebutkan nama game salah satunya. Yang pertama apa? 2. Yang ketiga? Yang keempat? Level pertama, game itu dia ada level 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Level pertama apa namanya? Yang kedua, jujur kalian. Sekarang Ustadz akan tes kalian tentang kepandaian, kecerdasan. Sambungkan ayat berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun. Luar biasa, anak ibu cerdas semuanya. Satu lagi ya, coba sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Shad. Anak itu kamu. Aleh nak purna, aleh anak. Atau kali purna kah anak dia apa? Sekali lagi, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Nah, harus belajar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sampai habis. Sampai wa ilaihi turja'un. Dah cukup. Kita mesti bisa membaca
Karena kita cinta kepada Al-Qur'an. Coba tunjuk dengan siapa yang cinta Al-Quran, cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, cinta kepada Ustaz. Ya, mantap. Kita mesti cinta dulu. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, Rasulullah akan memberi syafaat kepada kita nanti di hari kiamat. Perjuangan Rasulullah bukan cuma di dunia, tapi di akhirat juga demikian. Mana contohnya? Waktu di dunia Rasulullah memperjuangkan agama Islam mati-matian demi kita umat Islam, sehingga bahagia, tenang, nyaman dalam beribadah. Itu semuanya adalah berkat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma masa hidupnya, di saat menjelang sakratul maut Rasulullah berkata yang terakhir adalah ummati as-salah. Umatku, salat jangan kau tinggalkan. Sesibuk apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, salat jangan pernah kau tinggal. Maka karenanya adik-adik semuanya, sehari semalam berapa waktu yang kalian kerjakan salat? 5 waktu. Yang pertama salat apa? Zuhur berapa rakaat? Asar berapa rakaat? Siapa bilang 6? Ada yang menjawab 6 barusan? Ada? Ulang, Ustaz ulang ya. Salat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Asar berapa rakaat? Maghrib berapa rakaat? 3. Kemudian Isya berapa rakaat? Subuh berapa rakaat? Pinter. Tadi ada salat subuh yang serentak. Tadi 4 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat. Ada salat subuh? Lemas. Kenapa? Pasti enggak salat subuh. Coba tunjuk dengan semuanya yang ada salat subuh. Yang enggak jangan. Kalau nggak ada jangan. Yang ada salat subuh. Sebagian nggak ada. Yang di belakang, di depan jangan, di belakang saja. Jadi ada salat subuh kan? Kalau kita pengen masuk surga, maka salat sehari semalam 10 waktu. Mana ada sehari semalam 10 waktu? 5 waktu. Masih semangat enggak? Masih semangat? Yang di belakang masih semangat? Sebelum kita salat terlebih dahulu, kita harus belajar berdiri betulnya bagaimana, harus belajar tentang taharah, bersuci, cara berwudu, kemudian ayat sembahyang bagaimana, itu harus bisa. Jangan sampai nanti baca surah Al-Fatihah masih keliru, masih baca alham bukan alham. Karena kalau alham segala puji milik Allah, tapi kalau dengan alham itu artinya kehancuran milik Allah. Bahaya. Maka karenanya jangan berhenti belajar. Ini waktu siang ada ke tempat pengajian enggak? Ada. Malamnya ada ngaji. Siapa lebih banyak main HP sama ngaji? Ada yang jawab barusan, banyak main HP. Kalian sehari semalam main HP berapa jam? 2 jam. Coba tunjuk tangan yang 3 jam. Ada? Yang 4 jam? 5 jam? Atau sehari semalam full main HP? Coba tunjuk tangan. Ini Ustadz ingatkan ya, kalau kalian ingin menjadi anak yang sukses, yang berhasil, itu dikurangi durasi main HP. Ya, tidak boleh main HP. Nanti kita menjadi anak yang bodoh, yang gagal, yang goblok di kemudian hari. Gimana? Nanti kalian tidak bisa membaca, nggak dapat juara, prestasi dan sebagainya. Apa sebab? Dikarenakan sering main HP. Kadangkala waktu nggak diberikan HP oleh orang tua, marah sama orang tua. Kalau diingatkan sama bapak guru, ibu guru juga marah. Ini sangat membahayakan
ke depan. Kawan kita sudah sukses, sudah berhasil, kita masih main HP, sehingga lupa tugas PR yang diberikan oleh bapak guru atau ibu guru. Maka hati-hati dengan HP. Tapi perbanyakkan membaca Al-Quran, salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hikmah dan faedah bersalawat kepada Rasulullah itu diampuni dan gugur dosa kita. Jadi tidak mesti dengan istighfar yang gugur kesalahan dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan salawat juga demikian. Maka perbanyaklah salawat. Nanti di akhirat orang-orang yang bersalawat banyak syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Mata udip kan? Berarti kami ngai. Jadi perjuangan Rasulullah waktu di dunia menjelang sakratul maut juga di saat di mizan atau hari pertimbangan akan ditimbang. Ada sebagian manusia waktu naik di atas cing atau mizan, di saat amal kebajikannya sangat sedikit, ada sebagian yang masuk neraka. Tapi cinta Rasulullah kepada umatnya, maka Rasulullah tidak sampai hati kalau dia lihat umatnya masuk dalam neraka. Maka diambil sorban Rasulullah sehingga umat Rasulullah imbang amalannya. Misalnya 50 dengan 50 masuk dalam surga. Ada sebahagian amal kebajikannya sangat sedikit, bukan cuma sorban, tapi Rasulullah sendiri yang naik di atas timbangan sehingga masuk surga. Coba bayangkan. Ada yang sebahagian di saat orang telah menikmati kebahagiaan dan kesenangan di dalam surga, kemudian Siti Fatimah, anak tercinta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menangis sejadi-jadinya. Ya abati, wahai ayahku. Sehingga Rasulullah menjawab, kenapa putri tercinta, kenapa kau menangis? Ini hari akhirat, hari bersenang-senang, karena waktu di dunia telah bersusah payah demi agama. Kenapa kau nangis? Maka Siti Fatimah menjawab, ya Rasulullah, saya menangis ini bukan untuk diri saya sendiri, tapi umatmu di dalam neraka menjerit dengan mengeluarkan kata-kata yang pahit. Dia mengadu kepadamu ya Rasulullah. Kata-katanya yaitu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka Rasulullah datang di sisi daripada neraka. Dalam neraka itu yang berkobar apinya yang luar biasa, sehingga Rasulullah mendekatkan dengan neraka jahanam. Maka neraka jahanam, apa dia katakan? Wahai Muhammad, jangan dekat ke sini. Kenapa? Karena kami akan padam. Maka Rasulullah mengatakan kepada neraka jahanam, menyolun ba'da wa genan, maka putubit umat long yang na dalam neraka. Maka waktu itulah orang-orang yang ada dalam neraka dikeluarkan. Maka Rasulullah memerintahkan kepada penghuni neraka untuk mandi dalam kolam Kausar. Awak telih mana dalam kerung Kausar, yang kolam Kausar masuk dalam surga. Awak telih temang dalam surga, maka penghuni surga sebahagian mengatakan, oh, bekas daripada api neraka. Karena sebagian urang yang temang dalam neraka temang dalam surga setelah dimandikan oleh Rasulullah dengan air yang ada di dalam Kausar, maka tulisan bak ta'ala atau bak dahi gedanya adalah itukum minan nar.
Maka ada adik sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tulisan orang-orang yang maksiat setelah dibakar dalam neraka di saat masuk surga, ada tulisan itukum minan nar. Apa maknanya? Ini adalah bekasan daripada api neraka. Maka menangis sejadi-jadinya umat Muhammad yang masuk dalam surga. Masuk dalam surga tapi dia nangis. Kenapa? Karena dingejek oleh dalam surga. Disorak-sorakin. Oh, ini adalah bekasan daripada api neraka. Maka Rasulullah dikala itu mendoakan kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, saya tidak sampai hati melihat umat saya seperti ini. Ada tulisan itukum minan nar, dia malu. Maka diijabahkan oleh Allah Ta'ala. Maka dihilangkan tulisan-tulisan itukum minan nar, maka masuk dalam surga. Maka karenanya susah payahnya Rasulullah kepada umat. Tapi coba bayangkan, umat tidak cinta kepadanya. Berapa banyak kita bersalawat, lebih-lebih ini adalah bulan Maulid. Dalam bulan Maulid bukan cuma 1-2 minggu, tapi sampai 4 bulan. Dari Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Tapi berapa banyak yang telah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idola kita sekarang siapa? Ikon kita sekarang siapa? Bukan lagi kepada Rasulullah, tapi kepada pelawak-pelawak, kepada pemain bola, pemain voli dan sebagainya, artis-artis. Tapi kepada Rasulullah tidak begitu cinta kita. Tapi Rasulullah cinta kepada umatnya, bukan cuma di dunia, tapi menjelang sakaratul maut, bahkan nanti di akhirat. Maka sangat sedih apabila Rasulullah melihat kepada umatnya yang tidak ngaji, tidak berselawat, tidak salat, malah banyak maksiat-maksiat yang kita kerjakan. Jangankan Rasulullah, kita seorang ayah, seorang ibu, kalau anak kita tidak salat, tidak ngaji, tidak sekolah, tidak buat tugas, malah dia lakukan perbuatan yang salah, yang keliru dan maksiat, juga merasa sedih. Apalagi Rasulullah kepada umatnya. Maka para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik kayak mana? Masih semangat enggak? Masih semangat? Coba tunjuk tangan yang sudah lapar. Mendu video. Engkau deg ka. Nyo ti ada dah ceramah 5 minit tu siduk aja kena mendu malanya kata yang makan-makan. Duk le duk. Ya. Coba tunjuk tangan yang ingin masuk surga. Coba duduk yang bagus. Duduk yang bagus coba. Di mana duduk anak yang saleh? Coba anak saleh. Anak saleh. Anak saleh. Anak salah. Jangan siap, tidak. Ya, Ustaz ulang ya. Coba duduk anak yang saleh. Anak saleh. Anak saleh. Anak salah. Tidak, jangan siap. Kok siap jadi anak yang salah? Kalau anak yang salah nanti akan masuk dalam neraka. Kalau anak saleh nanti masuk dalam surga. Kalau anak saleh itu masuk neraka. Mana neraka? Saleh itu masuk dalam surga. Ulang dulu. Coba duduk yang tertib, yang baik. Anak-anak yang baik, coba dulu. Duduk anak yang saleh. Anak saleh. Anak salah. Tidak, harus kontrol ya. Jangan nanti orang-orang yang baik masuk neraka, kemudian orang yang jahat masuk dalam surga. Ini sudah salah. Maka dengar baik-baik. Berbanyak amal kebajikan agar kita senang nanti di akhirat.
Kalian sehari semalam berapa kali berselawat kepada Rasulullah? Berapa kali kira-kira? Coba tunjuk tangan yang 10 kali, yang 20 kali, yang 30 kali, 10 kali, 1000 kali. Luar biasa kalau kalian 1000 kali bersalawat dalam satu hari. Masya Allah. Boleh kita salawat salatullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terserah. Yang pokok kita banyak-banyak bersalawat. Itu sebagai bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita dengarkan ucapan sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian tidak mau menjawab, maka Nabi berpesan, al-bakhilul ladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Siapa orang yang ketika didengar namaku lalu dia tidak mau menjawab, itulah orang-orang yang pelit. Maka kalau ada penceramah, orang-orang pidato, di saat kita dengarkan sallallahu alaihi wasallam, itu kita disunahkan untuk menjawab sallallahu alaihi wasallam, walau tidak besar, yang pokok sallallahu alaihi wasallam. Maka berbanyak bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik masih semangat enggak? Masih semangat? Sudah lapar ya? Nah, ini tidak lama lagi. Dah kembali kepada sifat Nabi tadi ada 4. Yang pertama apa? Jujur. Yang kedua terpercaya. Yang ketiga menyampaikan. Rasulullah sifatnya menyampaikan yang baik. Kita kalau ada sesuatu yang bisa salah atau keliru, itu jangan disampaikan. Apalagi mengadu atau fitnah, itu jangan. Karena kalau hari ini kita suka fitnah, besok lusa akan difitnah kita. Kenapa? Hukum karma itu berlaku. Hari ini kita senang kepada orang lain, nanti orang lain senang kepada kita. Hari ini kita marah kepada orang lain akan marah nanti ke kita. Maka hati-hati, berbaik sangka, berbaik perasaan kepada orang lain akan orang lain, nanti akan baik kepada kita. Kemudian siddiq, amanah, tabligh, fatanah, cerdas. Rasulullah cerdas. Kita cerdas enggak? Sekarang Ustaz mau tanya, kalau memang kalian pintar atau cerdas, 1 kali 1 berapa? 3 kali 3 berapa? Siapa yang jawab 8 barusan? Coba tunjuk tangan. 3 kali 3 berapa? 9. 4 kali 4 berapa? 5 kali 5 berapa? 6 kali 6 berapa? 10 kali 10. Wah, luar biasa. Coba tepuk tangan dulu. Masya Allah. Masih semangat kan? Kalau kalian bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari Ustadz, ini Bapak Guru, Ibu Guru merasa senang, bahagia. Juga orang tua kalian kadang ada yang hadir mendengar ceramah juga merasa senang, bahagia. Ya Allah, anak saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, ayat sembahyang bisa, baca Al-Quran bisa. Di saat saya meninggal nanti dia yang membaca Al-Quran, baca salawat, istighfar dan sebagainya. Tapi kalau orang tua kita meninggal, kita tidak bisa apa-apa. Coba bayangkan kalian, bagaimana perasaan kalau orang tua meninggal, kalian yang membaca Al-Fatihah, baca surat Ikhlas, membaca surat Yasin, merasa senang dan bahagia. Tapi kalau orang tua kita meninggal, kita tidak bisa apa-apa. Salawat nggak bisa, salat nggak bisa, kemudian baca Al-Quran nggak bisa, berdoa kepada orang tua juga nggak bisa. Coba sekarang, halo,
Coba sekarang kalian baca doa dua ibu bapak. Gimana? 1, 2, 3. Coba baca. Rabbighfirli. Coba yang semangat, yang serentak, yang cewek saja. Ya, 1, 2, 3. Doa dua ibu bapak. Alhamdulillah. Sekarang yang cowok doa dua ibu bapak. 1, 2, 3. Ya, sekarang kita gabung antara cewek dan cowok. 1, 2, 3. Allah. Baik, alhamdulillah, luar biasa, mantapnya. Sekarang doa makan. Ya, doa setelah makan. Ya, semuanya bisa. Nah, jangan lupa, kalau tidak pernah kita membaca di saat makan, setelah makan, akan lupa. Maka karenanya sering-sering kita membaca. Dan di saat kita makan, pakai tangan kanan atau tangan kiri? Kalau pakai tangan kiri, ini perbuatan siapa? Syaitan. Kalau kita makan, pakai tangan kanan, jangan tangan kiri. Kemudian kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil duduk, jangan sambil berdiri. Jangan sambil berdiri. Makanan yang telah sampai ke perut kita, kalau membaca bismillah kemudian membaca alhamdulillah ketika sampai ke perut, maka makanan itu akan istighfar kepada kita semua. Maka karenanya jangan lupa membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di saat kita mau masuk masjid, kaki kanan dulu atau kaki kiri? Kaki Di saat kita keluar dari masjid pakai kaki kiri. Kalau masuk ke WC pakai kaki Jangan. Kalau kita masuk ke WC harus kaki kiri dulu. Baru Jangan kaki kanan duluan. Ya, sekali lagi, kalau kita masuk ke WC itu pakai kaki kaki kiri. Di saat kita keluar pakai kaki. Maka itu disesuaikan karena syariat kita agama Islam. Kalau masuk ke kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk ke masjid itu pakai kaki kanan. Di saat keluar pakai kaki kiri. Kalau sudah bisa semuanya pelajaran-pelajaran agama, sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat ada soal-soal kita bisa menjawab. Jangan garu-garu. Gimana ya? Apa ya? Kadang ada soal-soal dalam pelajaran sejarah itu. Ditanya, ayah Nabi Muhammad siapa? Kalian tahu? Ibundanya siapa? Ayahnya? Putrinya? Khadijah istrinya. Fatimah. Ada anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Ada lagunya kan? Coba dulu sama-sama. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki. Ya, sekarang kan cewek saja, yang laki jangan.
anak-anak Nabi. Dah sekarang yang cowok, anak-anak Nabi ada 7 orang. Dah sekarang gabung antara cewek dan cowok. Mah nak temu boleh lapang halu punya ke lagi. 1, 2, 3. Anak-anak Nabi. Ya, luar biasa. Anak bapak ibu ini pinter semuanya. Ya, karena ada dalam kitab Kifayatul Awam, siapa orang yang tidak mengerti nasab Rasulullah berdosa. Kita kira berdosa mencuri, membunuh, mengambil punya orang, mengejek, menghina orang. Tapi kalau tidak tahu nasab Rasulullah, daripada jihad ayah atau ibu berdosa, maka tidak rugi, sangat beruntung apabila kita tahu tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sedang waktu kita dengar itu lagu-lagunya yang barusan juga sifat Rasulullah, umpamanya siddiq, amanah, tabligh, fatanah, yansiful wajib, sayyidil anbiya, betul serta terpercaya, menyampaikan perintah Allah, cerdik pandai di Rasulullah. Itu harus bisa semuanya agar Rasulullah senang mendengarnya apa yang kita sampaikan, perjuangannya, sejarahnya, susah payahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustadz rasa hanya sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama